Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والبدعة والنار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pahamilah hakikat kehidupan ini. Carilah bekal dan simpanan untuk menghadapi negeri atau perjalanan yang sangat panjang. Simpanlah amal soleh sebaik mungkin dan bawalah bekal takwa kepada Allah yang memiliki karunia dan kebaikan untuk menghadapi negeri tersebut. Kita harus tahu bahwa kita di dunia ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk bekerja hanya untuk cari makan. Apa beda kita dengan binatang kalau sekedar tujuan hidup hanya untuk cari makan? Bukan pula untuk bekerja hanya untuk melanjutkan kehidupan. Apa beda kita dengan kerbau yang dipekerjakan setelah bekerja dikasih makan? Beda jamaah. Kita ini manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu maksud, liya'budun, agar mereka mengabdi kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka tidak meminta kecuali kepadaku, agar waktu yang aku berikan itu hanya untukku, sehingga loyalitas seorang mukmin pada sang pencipta itu harus lebih besar daripada loyalitas dia kepada sesamanya. Tetap Allah yang nomor satu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai para penuntut ilmu yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, di tengah-tengah kita ini sedang belajar, sangat wajar kalau kita selalu diserang dengan pikiran mau kerja apa nantinya. Kalau sudah menikah, kita mau beri makan istri kita dengan apa? Dan juga wajar kalau kita pernah berpikir saat melihat teman-teman kita yang di luar sana, mereka sudah memiliki penghasilan, mereka dapat hidup dari biayanya, sedangkan kita belum memiliki apa-apa, belum memiliki penghasilan, bahkan masih dibiayai oleh orang tua kita. Namun ingatlah, ketahuilah bahwa kita ini insya Allah akan termasuk sabda Nabi SAW, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Meskipun kita tidak bekerja, sehingga kita tidak memiliki penghasilan, namun kita ini berada di pekerjaan yang mulia hakikatnya. Bahkan pekerjaan yang mulia dari kerjanya teman-teman kita yang di luar sana. Maka tidaklah bersemangat berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga jamaah, ingatlah, janganlah kalian merasa khawatir pada masa depan kita yang akan datang. Karena itu
sudah diatur oleh Allah jauh sebelum kita dilahirkan, bahkan jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Masa depan itu bukan di tangan kita. Untuk apa ditakuti? Masa depan itu di tangan Allah. Serahkan saja kepada Allah. Janganlah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bukan menjadi urusan kita. Serahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Sekarang itu dia harusnya bisa menjadi orang. Sekarang itu dia harusnya baik berpikir akan kehidupannya sekarang ini. Sekarang itu dia harusnya menyiapkan dia harusnya menjadi orang yang terbaik di saat ini. Karena tidak ada yang tahu jemaah kapan kematian menjemput, kapan ajalnya berakhir. Karena tidak ada yang tahu kapan kematian menjemput dan kapan ajalnya berakhir. Karena itu tidak usah terlalu baik dia pikir tentang masa depan. Itu semua urusan Allah. Kita hanya perlu menjalani apa yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu belajar, menuntut ilmu. Kita hanya perlu serius, fokus dalam mengerjakannya bersamaan, dibarengi dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga yakinlah saja dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan antara kalian, dan juga orang-orang yang berilmu dan antara kalian dengan beberapa derajat. Namun kadangkala kita tidak yakin dengan Allah. Yang kita butuhkan saat ini adalah untuk selalu husnudzon kepada Allah. Apa kata Allah? Ana inda dzanni abdi bi. Itu sesuai dengan perasaan hambaku. Maka berhusnudzonlah kepada Allah bahwa setiap apa yang kita usahakan dalam mempelajari agama Allah, itu Allah tidak yakinlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang berada dalam kebaikan, dan selama kita juga benar dalam mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah bahwa masa depan kita itu hidup miskin, hidup susah, kan kita hanya perlu bersabar menghadapinya. Kita hanya perlu menerima apa-apa yang Allah berikan untuk kita, apa-apa yang Allah takdirkan untuk kita. Karena Allah sendiri mengatakan, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah lah yang melapangkan rezeki pada siapa yang dikehendaki dan hamba-hambanya, dan juga membatasi dan hamba-hambanya. Dan bukanlah tanda kebaikan seseorang bukanlah tanda kebaikan Allah itu kepada hambanya dengan dilapangkannya hartanya. Lihat orang-orang kafir, baik kita saksikan banyak dari mereka itu dilapangkan hartanya. Maka apakah kita akan katakan bahwa mereka itu diinginkan kebaikan oleh Allah? Namun kita pasti menjawab tidak sama sekali. Tetapi tanda kebaikan Allah kepada hambanya itu disebutkan oleh Nabi SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Yaitu barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga buat orang tua yang anaknya sedang mondok, janganlah merasa khawatir akan anaknya itu, meskipun anaknya itu belum bisa memberikannya apa-apa berupa harta yang bisa menyenangkannya. Namun anaknya itulah justru anaknya itu bisa memberikan yang lebih baik daripada itu, yaitu berupa ilmu yang dia dapatkan setelah belajar, bisa menyelamatkan dia dari kesyirikan, kebid'ahan dan selainnya. Dan janganlah orang tua itu merasa bahwa anaknya hanya membebaninya dan merasa bahwa hartanya hanya habis untuk membiayai anaknya. Namun justru anaknya itulah sebab datangnya rezeki untuk mereka. Sebagaimana dahulu pada masa Nabi SAW, ada dua orang bersaudara. Satunya itu bekerja dan satunya belajar.
duduk di hadapan Nabi SAW. Tak lama kemudian saudaranya yang bekerja ini itu mengeluh. Kemudian dia mengadukan keluhannya kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi, wahai Rasulullah, saya ini capek bekerja, sedangkan saudara saya ini hanya duduk belajar di hadapanmu. Namun apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu diberi rezeki dan sebab saudaramu yang belajar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan yang lebih parahnya lagi jamaah, kalau ada seseorang yang mondok, kalau ada seorang dia tumbuh di pondok pesantren, bahkan besar di pondok pesantren, kemudian dia tergoda dengan godaan dunia, dan kemudian dia pun meninggalkan ilmu dan terbawa arus terhadap dunia dan sisinya, maka dikhawatirkan dia masuk dalam firman Allah, falamma azagullahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah pun palingkan hati mereka, yaitu mereka tidak akan lagi merasakan nikmatnya bermajelis ilmu, nikmatnya bermajelis ilmu, berduduk bersama teman-teman yang soleh. Mereka tidak akan lagi merasakan nikmatnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kalau kita ingin mengejar dunia dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama kita, maka dengarlah sabda Nabi SAW, maka dunia himmahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya, yaitu dia tidak akan merasa puas terhadap dunia, tidak merasa cukup terhadap apa yang didapatkannya, sehingga dia akan terus-menerus mengejar dunia. Dan wa faraqallahu alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan dia tidak akan mendapatkan walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dia tidak akan mendapatkan sebagian dari dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Dan kalau kita mengejar akhirat dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, maka apa kata Nabi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah menjadikan kekayaan, kecukupan dalam hatinya, sehingga dia tidak tergoda dengan godaan dunia, merasa cukup dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya, dan dia merasa tidak merasa puas terhadap apa yang telah didapatkannya. Kemudian kata Nabi, wa jama'a syamlahu, dan Allah akan mengumpulkan urusan-urusannya, dan watathu dunya wa hiya raghibah, dan dunia itu akan mendatanginya dalam keadaan hina. Maka janganlah kita menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama kita. Janganlah kita ini terlalaikan dengan godaan dunia, tergoda dengan godaan dunia, sehingga kita pun meninggalkan ilmu. Sedangkan ilmu itu adalah kebun-kebun surga, dan darah kebun-kebun dari surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup dengan khutbah ini dengan perkataan seorang ulama bernama Muhammad bin Idris, salah satu imam madhab, yaitu yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau berkata, man arada dunya wa alaihi bitolabil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Wa man arada al-akhirah wa alaihi bitolabil ilm. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah wa alaihi bitolabil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.